Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mbak-mbak, om-om, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa dan mahasiswi, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum taklifi zakat dan hikmah disyariatkannya zakat. Oke. Pertama, kita akan bahas apa itu zakat menurut bahasa. Zakat merupakan berasal dari bahasa Arabnya, dari kata zaka yazku zakaan wa zakwan, yang berarti tumbuh, bertambah menjadi besar, dan ro'a, bertambah dan berkembang. Hal ini diungkapkan dalam Kamus Tajul Al-Urus. Menurut Ibn Al-Asir, zakat artinya bersih, berkembang, berkah, dan pujian. Semua makna tersebut dipakai dalam Al-Quran. Bentuk wajarnya adalah fa'alah, seperti kata sodaqah. Jadi zakat itu wajarnya fa'alah, seperti sodaqah. Dalam Kamus Al-Munawwir, kata zakka malahu tazkiyah artinya membayar zakatnya. Wa zakka nafsahu tazkiyah artinya memuji dirinya sendiri. Zakkahu artinya mengambil zakatnya. Tazakka artinya memberi sedekah atau zakat. Tazakka Muhammadun, berarti Muhammad mengeluarkan zakat, Muhammad mengeluarkan sedekah. Lalu apa yang dimaksud dengan zakat itu secara istilah? Kita akan bahas bagaimana zakat didefinisikan oleh para fuqaha mazhab yang empat. Mazhab Hanafi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abidin dalam Rad Al-Mukhtar, mendefinisikan zakat sebagai tamliku jaj'un malin ayyanahu syari' min muslimin fakirin ghairi hashim wala maula ma'aqatil manfaati anil mumalik min kulli wajhin lillahi ta'ala. Zakat itu adalah memberikan sebagian harta yang ditentukan oleh membuat syarat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada muslim yang fakir, bukan keturunan Hashim dan Maulana, dengan terputusnya manfaat pemiliknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari definisi ini dapat diketahui, pertama, menurut mazhab Hanafi, bahwa Bani Hashim dan maulanya bukan termasuk mustahik zakat. Kedua, bahwa tidak semua zakat harta itu wajib dizakati, hanya ada beberapa harta yang wajib zakati, dan itu akan jadi pembahasan yang selanjutnya. Kemudian bahwa ketika harta itu diberikan kepada mustahik, tidak ada lagi hak kita atas zakat tersebut. Lalu
bagaimana mazhab Maliki mendefinisikan zakat itu. Al-Dusuki dalam Hasyiyah Al-Dusuki ala Asyar al-Kabir mengatakan yang dimaksud dengan zakat adalah ikhrajul juz'il mahsusil mukhraj min al-mal al-mahsus idza balagha nisaban al-madfu' lil mustahiqi in tamma al-milk wa huwila ghairal ma'din min al-mal. Apa yang disebut dengan zakat itu? Mengeluarkan bagian dari harta yang ditentukan untuk diberikan kepada mustahiknya apabila mencapai nisab, sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang. Jadi dari definisi ini dapat diperoleh bahwa barang tambang menurut mazhab Maliki tidak ada haulnya. Kedua, mazhab Maliki mengatakan bahwa yang wajib zakati adalah apabila hartanya mencapai kepada nisab, kemudian kedua sempurna kepemilikannya, yang ketiga mencapai haul. Adapun dalam barang tambang maka mazhab Maliki tidak ada kewajiban zakat padanya, tidak ada haul padanya. Jadi saya kembali ulang lagi ya, bahwa barang tambang menurut mazhab Maliki tidak disyaratkan padanya mesti haul. Jadi apabila sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu tanpa harus ada haul. Adapun tentang syarat-syarat zakat kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Lalu apa definisi yang diberikan oleh mazhab Syafi'i tentang definisi zakat? Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir mengatakan yang disebut dengan zakat adalah ismun sharihun li ahdi syai'in mahsus min malin mahsus ala awsafi mahsusah li ta'ifatin mahsusah, yaitu nama yang jelas untuk mengambil sesuatu yang tentukan dari harta yang tentukan berdasarkan sifat yang tentukan untuk kelompok yang tentukan. Jadi dari definisi ini dapat diketahui bahwa tidak semua harta itu mesti zakati. Ada ketentuan, ada syarat yang harus dipenuhi sehingga harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian tidak semua orang itu berhak menerima zakat, hanya beberapa kelompok saja yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran hanya ada 8 asnaf, dan mungkin insya Allah depannya kita akan bahas siapa saja orang yang berhak menerima zakat itu. Lalu bagaimana mazhab Hambali mendefinisikannya? Al-Buhuti dalam kitabnya Kasyaf Al-Qina mendefinisikan zakat sebagai hakun wajib fi malin mahsus li ta'ifatin mahsusah fi waqtin mahsus. Yang disebut dengan zakat adalah kewajiban pada harta yang ditentukan untuk kelompok yang ditentukan pada waktu yang ditentukan. Jadi dapat dipahami dari definisi ini juga bahwa tidak semua harta itu wajib zakati, hanya ada beberapa harta saja, dan itu pun apabila memenuhi syaratnya. Kemudian juga tidak semua orang berhak menerima zakat, hanya beberapa asnaf sebagai ditentukan dalam Al-Quran, yaitu ada 8 asnaf. Pembahasan tentang harta yang wajib zakati, asnaf-asnaf zakatnya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Lalu apa dalilnya disyariatkannya kewajiban zakat? Pertama, dari Al-Quran, di antaranya Quran surat An-Nur ayat ke-56, Quran surat At-Taubah ayat ke-19 dan 103, kemudian surat Al-Jariyat. Itulah di antara ayat yang berbicara tentang kewajiban zakat, wajibnya zakat. Dari hadis
Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata bahwa Rasulullah SAW sabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, haji. Kelima, Ramadan. Itu adalah dari hadis tentang disyariatkannya kewajiban zakat. Zakat adalah bagian dari pilar Islam. Kemudian ijma. Kaum muslimin dari setiap masa sepakat bahwa zakat adalah kewajiban. Para sahabat sepakat bahwa orang yang menolak menunaikan zakat diperangi. Itu dapat terlihat dalam Al-Mughni di Ibn Qudamah. Lalu bagaimana ancaman dan dosa bagi yang tidak mau berzakat? Ulama telah sepakat bahwa orang yang menolak dan mengingkari kewajiban zakat maka ia telah kufur dan keluar dari Islam. Imam An-Nawawi meriwayatkan dari Imam Al-Khattabi bahwa siapa yang mengingkari kewajiban zakat maka ia adalah orang kafir. Ini berdasarkan ijma kaum muslimin. Adapun orang yang menolak zakat karena bakhil dan kikir, tidak mau mengeluarkan zakat padahal dia meyakini bahwa zakat adalah wajib, maka tersebut orang tersebut adalah orang fasik dan berdosa serta akan mendapatkan siksa yang sangat pedih sebagaimana disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 34, 35, Ali Imran ayat 90. Itu dapat terlihat dalam Al-Fiqh Al-Minhaji ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Orang yang menolak untuk berzakat karena bakhil padahal ia mengetahui dan meyakini zakat adalah kewajiban, maka ia tidak keluar dari Islam. Dia tidaklah kafir, namun fasik, termasuk orang yang berdosa dan melakukan dosa besar, serta akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di hari kiamat. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama klasik, dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih Abu Malik dalam Sahih Al-Sunnah, Al-Khir dalam Al-Fiqh Al-Minhaj ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Juhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Lalu apa hikmah disyariatkannya zakat? Abdullah bin Mansur Al-Ghufaili dalam kitabnya Nawazil Zakah menyebutkan ada 12 tujuan disyariatkannya zakat. Pertama, berdasarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Mengeluarkan zakat adalah bukti kita seorang mukmin. Seorang mengeluarkan zakat adalah bukti bahwa kita memang seorang muslim yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kedua, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat harta yang begitu melimpah, maka sebagai bentuk syukurnya, maka kita mengeluarkan zakatnya. Ketiga, membersihkan mujaki dari dosa, sebagaimana dalam Quran disebutkan Al-Taubah ayat 103 dikatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka zakat yang dengannya itu bisa membersihkan mereka dari dosa-dosanya. Keempat, membersihkan mujaki dari kebakhilan, tanda bahwa kita bukan orang yang bakhil, orang yang peduli pada sesama, orang yang memiliki jiwa sosial adalah mengeluarkan zakat. Kelima, membersihkan harta yang zakati, harta yang kita makan, makanan yang kita makan, mobil yang kita pakai, rumah yang kita tempati. Apabila telah terkena zakat dan kita belum mengeluarkannya, maka termasuk harta kotor. Kalau kita telah mengeluarkan zakatnya, berarti harta tersebut telah menjadi harta yang bersih. Karena membersihkan hati orang fakir dari dendam hasud. Bagaimana kita melihat ternyata masih juga banyak orang-orang yang kehidupannya memprihatinkan.
yang mungkin belum tentu hari ini dia bisa makan. Jika hari ini pun dia makan, belum tentu besok dia makan. Untuk membersihkan hati mereka dari hasud dan dendam, maka kita melakukan zakat sebagai bentuk tolong menolong kepada mereka. Ketujuh, berlipatnya kebaikan dan mengangkat derajat orang yang berzakat. Kedelapan, bantuan orang yang kaya kepada orang yang fakir. Kesembilan, berkembangnya harta zakat yang zakati. Berkembangnya harta yang zakati. Rasulullah mengatakan, ma naqsat malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta yang zakati. Bahkan banyak orang berkatakan salah satu kunci kesuksesan dia, salah satu kunci hartanya berkembang adalah dia orang yang rajin berzakat, orang yang rajin bersedekah dan sebagainya. Orang yang ke-10, merealisasikan jaminan dan tanggung jawab sosial dalam Islam sebagai bentuk kita tolong menolong, solidaritas kita sama muslim adalah dengan mengeluarkan zakat. Orang yang tadinya tidak bisa makan, dengan adanya harta zakat maka dia bisa makan. Orang yang tadinya sakit, tidak mempunyai uang untuk berobat, dengan adanya zakat dia bisa sembuh, dia bisa datang ke dokter untuk berobat sehingga dia bisa sembuh. 11, berkembangnya ekonomi umat Islam. Dengan berzakat maka akan membantu orang fakir miskin mampu untuk membeli barang-barang, sehingga kalau barang-barang itu semua orang mampu untuk membeli barang-barang tersebut, yang insya Allah akan menumbuhkan industri dan distribusi barang-barang. Ke-12, salah satu cara berdakwah kita menunjukkan bahwa Islam agama yang sangat memperhatikan masalah sosial. Islam agama yang memperhatikan masalah kemiskinan. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.